Di mana? Di Al-Aqidah. Oh, Al-Aqidah. Kayu Al-Aqidah. manis. Oh iya, Al-Aqidah Kayu ya. manis. Ya. Baik, Pak Darwis, kita ujian bidang studi profesional. Saya akan mengujikan materi yang sudah Pak Darwis buat di RPP ya, di RPP. RPP Pak Darwis bidang apa saja? Tentang apa saja? Pertama tentang fastabiqul khairat. Lomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Yang kedua ini tentang perilaku curang. Perilaku curang. Oke. Ketiga tentang supremasi hukum. Supremasi hukum. Al-Baqarah 213 dengan. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya, fastabiqul khairat. Apa saja yang Pak Darwis buat di situ di fastabiqul khairat materinya? Yang pertama mengkaji tentang Al-Baqarah 148. Pengertian nggak dibuat enggak? Fastabiqul dibuat. Ya, kan pengertian kan di setiap setiap materi dengan lupa pengertian ya. Pengertian. Ya, pertama pengertiannya kebaikan itu artinya adalah sesuatu bukan yang kebaikan. Fastabiqul khairat itu apa? Artinya menyegerakan melakukan kebaikan. Menyegerakan. Ya. Jadi nggak ditunda-tunda. Oke. Itu pengertian. Ya. Itu pengertian ya. Ya, pengertian, Pak. Oke. Setelah pengertian apa lagi? Terus habis pengertian, kita kasih. Oh iya. Ntar dulu, Pak Darwis. Ntar dulu, saya lupa. Pak Darwis kan merekam nih. Iya. Saya jadikan Pak Darwis host dulu. Bisa langsung rekam. Sudah rekam ya? Oh, sudah rekam. Sudah langsung ya? Iya, rekam. Nah, oke, kita lanjut. Apa tadi? Apa tadi? Pengertiannya udah. Dalil lagi ya? Kemudian dalilnya. Ya. Foto contohnya berapa? Dalilnya apa? Kalau dalilnya Al-Baqarah 148. Ya, boleh dibacakan. Al-Baqarah 148. Tolong bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ya, ada kata-kata. Cukup. Ainama takunu. Cukup. Dalil hadisnya dibuat Pak Darwis? Dalil hadisnya di situ nggak ada tulis, ada. Ini tabasumuka fi wajhi ahika sadaqah. Itu senyum itu. Senyum dia terus. Wa'i'anuka, menolong orang yang membutuhkan sedekah. Itu apa itu? Terus wabasaruka, hadis juga. Itu bentuk-bentuk kebaikan Ustaz itu ya. Bentuk-bentuk kebaikan ya. Senyum. Ya, contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh. Oke. Apalagi yang dimuat di fastabiqul khairat? Surat Fatir 32, Dokter. Ya. Fatir 32. Terus 32. Enggak, apanya? Dalilnya itu ya. Apa coba bacakan? Dalilnya. Ya, dalilnya. Bahwa kebaikan itu tidak selamanya. Ya. Bisa bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ini siapa Dok? Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimul li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Oh iya. Oke. Cukup. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian apa pentingnya fastabiqul khairat ini dibuat enggak? Apa pentingnya? Hikmahnya saya. Pentingnya. Hikmahnya, Dok. Ya tujuannya lah, tujuannya. Tujuannya ya. Fastabiqul khairat ini dibuat pertama bahwa orang beriman itu indikasinya itu adalah beramal soleh. Jadi
Fastabiqul khairat itu menunjukkan indikasi keimanan seseorang. Oke. Terus Yang kedua, yang lagi kebaikan itu akan mendatangkan manfaat. ya, manfaat kepada Yang siapa? ketiga, kepada yang kita beri dan juga kepada kita sendiri yang memberi. Iya. Terus Yang terakhir itu saya bilang fastabiqul khairat itu menuntun kita untuk berjiwa bersifat selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. ya, itu tujuannya ya. Ya, tujuan itu. Hikmahnya dibedakan. Apa hikmahnya? Dibuat enggak? Hikmahnya ada enggak di RPP? Kenapa kita disuruh kenapa kita disuruh berfastabiqul khairat itu? Apa itu bukan bagian dari ini, Dok? Bukan, maksudnya tujuan tadi ya? Iya. So enggak? Beda tuh. Kalau Beda, tujuan ya, kalau hikmah itu apa ya? Manfaat yang mengapa ya? Mengapa ya? Tujuannya kan tadi kalau tujuannya kan apa ya? Bukti keimanan ini, ya. Dok. Tadi itu hikmahnya kayaknya Dok pasnya. Yang tujuannya ini Dok, tujuan pembelajaran pertama, tapi ini ya mendefinisikan makna kata kebaikan. Itu apa tuh? Bukan tujuan tuh. Contoh bukan tujuan. Bukan tujuan, maksudnya itu apa namanya? Kalau di pembelajaran itu di RPP itu kan apa ya? Kerangka pembelajaran. Indikator apa istilahnya? Indikator inti, indikator apa tuh? Apa istilahnya lagi itu? Bukan itu. KI. KI itu ya. Saya bukan orang pendidikan kan di bagian-bagian itu, bagian-bagian itu. Nah, oke, jadi materi yang Pak Daru sampaikan pengertian, dalil, tujuan dibuat ya. Ya, tujuan dibuat. Nah, terus apa lagi setelah tujuan? Ini saya membuat sebuah tulisan yang memerintahkan kita berbuat baik itu siapa? Berbuat baik itu siapa, maksudnya gimana? Yang nyuruh kita untuk berbuat baik siapa? Oh gitu, yang nyuruh. Ya, yang nyuruh. Terus pertanyaan saya dengan juga, mengapa harus berbuat baik? Ya. Hikmah tujuan. Mengapa? Ya tujuan mungkin ya. Ya, tujuan. Mengapa harus berbuat baik? Ya. Nah, terus yang kalau di apanya, kalau di jawabannya apa? Mengapa harus berbuat baik? Nah, terus apa isinya? Jadi, karena kita orang beriman. Orang beriman ya. Ya. Oke. Terus hidup menjadi lebih berkah. Oh ya. Menjadi manusia yang bermanfaat. Tumbuh sikap selalu bersyukur atas apa yang ada. Oke. Berarti yang tadi ya. Yang tadi disampaikan ya. Oke. Kemudian yang curang nih, perilaku curang apa saja yang dibahas? Definisi curang, Dok. Iya. Definisi curang ya. Ya. Terus apa lagi setelah definisi? Bentuk-bentuk curang yang kita nggak sengaja itu adalah curang. Bentuk-bentuk jenis-jenis perbuatan curang. Apa yang dibuat? Jenis-jenis perbuatan curang apa yang dibuat? Contohnya? Contohnya saya buat itu. Kalau di situ kan gambarannya timbangan. Timbangan. Kalau orang membeli barang, pengen timbangannya panas. Ya. Di atas. Tapi ketika dia menjual, dia minta timbangannya kurang. Ya. Nah, itu. Nah, ini juga kan sama misalnya dalam hal kehidupan sehari-hari.
Misalnya entah dalam bentuk jam ngajar atau jam kerja atau jam apa, atau dalam misalnya ketika ke pasar, cenderung itu kan kebiasaan yang sebelah itu adalah ketika membeli barang di pasar minta diskon bonus, itu curang juga kalau nggak izin sama penjualnya. Iya. Oke. Makanya beli tomat 5.000 minta diskon 1 biji lagi, nambah lagi 2 gitu. Oh, itu tidak boleh ya? Boleh itu. Curang juga itu. Iya. Baik. Apalagi setelah contohnya? Dalilnya ada nggak, Imuat? Ada. Ada ya. Al-Quran surat Al-Mutaffifin, Dok. Oke. Berarti samalah dengan tadi itu ya, fastabiqul khairat ya. Dibuat secara utuh. Nggak, maksud saya tuh kerangka apanya, pembahasannya ada seperti itu ya. Kerangkanya. Nah, begitu sebenarnya juga. saya tampilin video loh, Dok, itu. Ada videonya juga sebenarnya. Video tentang apa? Yang fastabiqul khairatnya ada. Oh, ada videonya. Ada. Video dari mana sumbernya? Sumbernya mana ya? Video itu ya, siapa apanya? Materi ustadz kah gitu? Atau motivator kah? Hanya mengisahkan tradisi orang-orang Turki terdahulu. Mereka kalau beli roti, misalnya beli roti 5 harga 5.000, uangnya 10.000. Nah, sisanya roti kasih keranjang aja. Oh gitu. Lainnya ada kisahnya ya? Ada yang butuh roti ngambil di keranjang itu aja, gitu. Gak apa-apa. Karena kembalinya nggak dikasihkan. Orang yang mensedekahkan kembalian uangnya, dibuatkan roti, taruh di keranjang depan warung toko. Oke. Nah, kemudian itu kan teori Pak Darwis ya, bahwa ada materinya yang sudah disusun nih. Kemudian ada videonya juga gitu. Nah, pengaplikasikannya ke anak bagaimana tuh Pak Darwis? Sama yang fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat dulu. Apa aplikasi perbuatan yang apa ke anak? Yang aplikatif lah dengan anak kan? Sederhana. Misalnya, ya disuruh apa dia gitu, ada enggak di apa yang ada. aplikatif? Fastabiqul khairat. Saya sering ngasih contoh, kalau dikasih uang bayar SPP, ya bayarlah, jangan dibeliin kuota. Itu yang pelaku curang itu kan? Ya, tidak boleh curang kan gitu kan? Ya, curang tuh ya. Ya, kalau fastabiqul khairat? Kalau jam sekolah masuk jam 7, jangan terlambat. Jangan terlambat. Ya. Oke. Terus kedua, buku pelajarannya disiapkan. Ketika masuk kelas itu kan kadang-kadang buku nggak bawa buku. Kita juga nunggu jadi. Oh iya. Oke. Kemudian dalam apa? Kan apa ya? Supaya anak ini disiplin kan ada juga punishment, hukuman ya. Biasanya Pak Darwis untuk mengapakan materi-materi ini ada punishment juga diterapkan kepada anak atau bagaimana? Punishment-nya itu variatif Pak, macam-macam, nggak sama. Atau hanya dinilai saja Pak, apa bermain dan maksudnya atau ada langsung gitu? Langsung Pak. Kalau anaknya memang agak nakal, nggak suka sering bolos, saya hukum itu dia saya suruh menghafal ayat kursi, baru boleh masuk. Oke. Ya, itu kan dalam pengaplikasian sifat apa ya? Fastabiqul khairat misalnya kan, atau supremasi hukum misalnya. Supremasi hukum kan apa? Aturan harus ditegakkan gitu ya. Kita sudah buat aturan seperti ini, harus diberikan sanksi gitu ya. Oke, nggak apa. Ya, jadi artinya maksud saya begini, ada teori yang kita ajarkan, tentu aplikasinya harus diapakan ke anak ya, sehingga teori itu langsung bisa diterapkan ke anak kan. Nah, dan bisa contoh-contoh di video ya. Kemudian referensi yang digunakan
Misalnya video tadi ada yang terbaru kah atau versi lama? Kalau video film motivasi, saya ngambil yang lama dok biasanya. Oh, iya ya, Nah, yang lebih menyentuh lah. oh, menyentuh ya. Kalau yang baru ini kan banyak viral-viral kayak gitu. Kadang-kadang anak-anak udah tahu duluan daripada kita. Oh gitu, duluan. Enggak, maksud saya begini, kadang-kadang kan harus masuk juga ke dunia mereka gitu. Itu maksud saya kan. Dunia mereka itu maksudnya kan dunianya dunia apa anak-anak ini. Milenial gitu ya. Ah ya, dunia milenial kan. Nah, bagaimana misalnya ini contoh aja ya. Ya. Misalnya pelaku curang tadi misalnya kan. Katakanlah kalau anak milenial itu suka motor GP gitu kan. MotoGP, bagaimana kalau curang apanya MotoGP itu kan. Nah, kalau curang dia misalnya start lebih awal misalnya kan. Atau apa di tikungan labrak teman misalnya kan. Labrak teman itu kan bahayanya ke diri sendiri ya, ke orang lain juga gitu kan. Nah mungkin bisa juga yang hal-hal terbaru yang mungkin dunia mereka, maksud saya Pak Dah. Ya maksud saya ya disesuaikan saja ya. Jadi saya Sesuaikan saja, maksud saya tuh kalau kan pakar pendidikan ya, tidak boleh juga kita memaksakan apa, maksudnya kita mengajar itu harus dengan dunia mereka ya. ini mereka ya dok. Ayo ya. Mungkin diapakan saja, apa itu Ya, diselang-selingi saja ya. ya dok. Kadang Ah, ah, ah. pakai yang viral-viral itu juga. Ya yang viral-viral ya. Itu Ya ya. diselingi dok. Ya seling Hmm. supaya apa ya, kita kesannya gaul juga bagi anak mereka ya. Iya Ya dok. maksudnya ada apa ya, jadul juga kan. Nah anak sekarang kan apa juga dia, maksudnya ke jadul itu kadang-kadang malas juga dia kan. Tapi hal-hal baru yang sifatnya ilmu pengetahuan tidak apa-apa. Tapi kalau contoh-contoh aplikatif mungkin bisa yang terbaru itu menurut saya. Tapi disesuaikan aja lah. Mungkin Pak Darwis lebih apa ya, lebih dengan kadang-kadang di lapangan, mana yang lebih cocok aja, Iya yang dok. jadul atau yang terbaru gitu ya. Tapi kalau dunia sekarang, kalau dosen-dosen itu di penelitian memang anjuran dari reviewer itu, dari prof-prof itu memang contoh-contoh terbaru Pak Darwis. Iya dok. Masya Allah. Ya, maksudnya update ya, update Iya. maksudnya. Bukan berarti lama enggak manfaat kan. Itu saja. Oke Pak Darwis, Iya mungkin dok. saya sudah tergambar itu materi-materi yang Pak Darwis muat ya, dan kalau bisa tentunya apa ya, materi itu Pak Darwis tidak hanya persiapkan dengan matang, tentu juga kalau bisa sudah di luar kepala ya, di luar Iya dok. kepala. Maksudnya di luar kepala itu maksudnya supaya dalam menerangkan nanti kita tidak buka referensi apa sehingga menghabiskan waktu gitu ya. Kalau agama kan 3 jam per minggu ya Pak Darwis. Kalau Di di SMA. Muhammadiyah, kalau di Muhammadiyah itu nggak lebih dok sebenarnya. Lebih ya, ya lebih ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maksud Ada saya pelajarannya banyak. kalau di SMA tadi 3 jam katanya kan. Iya. Jadi kalau kita tidak persiapkan materi dengan matang itu biasanya kan tidak terkejar itu kan, Iya. materi itu. Nah, itu maksud saya. Iya. Oke, ya apalagi guru profesional ya, guru profesional harus kita kuasai ya, kuasai. Apalagi dunia sekarang ya, dunia teknologi. Oke, mungkin saya ingin tahu apa lagi tulisannya Pak, apa tulisan Arabnya. Tak tolong tulis apa Malik Yaumiddin aja Pak Darwis. Gimana nulisnya Pak? Di buku saya ada Pak Darwis, di kertas selembar ada kertas putih di situ. Di kertas putih ya ditulis. Malik Yaumiddin.
Di selai boleh, di buku catatan juga boleh. Gunanya untuk saya lihat aja nanti. Boleh Bang Syahrian. Pokoknya yang saya tanya itu gimana cara Bu Ida supaya Nampak? materi itu tidak hanya sekedar Malik. Oh, alhamdulillah. Mantap, luar biasa. Ada apa ini ya? Apa namanya ini? Ini tulisan tangan kan? Tulisan tangan Pak Darwis ya? Iya, barusan tadi, Dok. Berarti ngajar kaligrafi juga Pak Darwis nih. Ya, bagus tulisannya. Oke, di bacaan ayatnya lagi, bacaan Al-Qur'annya lagi. Satu baris saja Pak Darwis. Baca Al-Qur'an, ada enggak di Al-Qur'an di sampingnya atau di HP boleh? Ada, Dok. Ada. Kasih, Dok. Terserah. Iya, terserah aja, satu baris agak panjang saja supaya bisa mendengar apanya. Kualitas bacaannya. Tartil saja enggak, Pak? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Nah, cukup. Terima kasih Pak Darwis. Mantap. Iya. Alhamdulillah bacaan Qur'annya sudah oke ya, sudah oke. Kemudian tulisannya juga sudah oke tadi. Ya, mudah-mudahan apa ya? Mungkin variasi pembelajarannya nanti mungkin diperkaya ya. Diperkaya mungkin itu saja. Yang apanya sudah oke. Nah, yang Al-Qur'an tulisannya sudah oke ya. Barangkali itu dari saya Pak Darwis, mungkin sudah bisa kita cukupkan ya. Saya mohon maaf Pak Darwis kalau ada kesalahannya. Sama-sama, Dok. Ya, makasih. Terus ya. ini boleh keluar Pak Darwis? Istirahat, Dok ya? Ya. Keluar. Bukan. Keluar dari Zoom. Kawan-kawan nanya istirahat enggak katanya? Gimana satu lagi? Satu lagi ya? Atau istirahat dulu. Sekarang 12.06. Bapak istirahat dulu. Ya, istirahat dulu ya. Ya, istirahat dulu. Istirahat dulu Pak Darwis. Saya mohon infonya deh. Oke. Sudah ya? Ya, sudah. Terima kasih Pak Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Darwis, live saja ya. Saya tetap di sini ya. Nah.